Halo sobat pecinta film, kembali lagi di channel Leskri Motion Review. Di video kali ini saya akan membahas sekaligus merangkum alur cerita dari film terbaru yang sedang trending, yaitu film Avatar The Way of Water tahun 2022. Di mana film ini masih ada kaitannya dengan film Avatar pertamanya. Lalu seperti apa keseruan dari film ini? Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silakan subrek aja biar gak ketinggalan update video menarik lainnya dari channel ini. Oke lah, daripada makin penasaran, mending langsung aja ke pembahasannya. Setelah berhasil mengusir bangsa langit alias umat manusia kembali ke bumi, kini bangsa Na'vi pun kembali melanjutkan hidup mereka dengan damai di Pandora yang sangat indah. Di sana Jack bersama Neytiri akhirnya resmi menjadi pasangan sehidup semati. Selain itu mereka juga ditunjuk agar menjadi pemimpin dari Avatar Klan Hutan. Jack bersama Neytiri ini dianugerahi 3 anak yang sangat lucu. Mereka bernama Neteyam, Lowak, dan Tuk. Lalu ada satu anak lagi, anak yang bernama Kiri. Ia adalah anak dari Dr. Grace, yang kini telah diadopsi secara penuh oleh Jack dan Neytiri di Pandora. Di sana juga terdapat salah satu anak manusia yang seumuran dengan anak Jack, ia bernama Spider. Ia merupakan anak kandung dari Kolonel Miles yang terjebak di Pandora. Ia terpaksa hidup di sana karena waktu itu pada saat umat manusia diusir pulang ke bumi. Spider ini baru saja lahir, sehingga tidak memungkinkan dirinya untuk bisa menggunakan tabung gas oksigen dan ikut bersama manusia lain kembali menuju bumi. Jadi dia dirawat deh dan dibesarkan di sini bersama para peneliti yang pro terhadap Pandora. Kehidupan mereka pun kemudian berlalu dengan begitu cepat dan damai. Di sana Jack pun selalu mengajarkan anak-anaknya itu untuk bertahan hidup seperti para avatar hutan pada umumnya. Sayangnya kedamaian itu tak berlangsung lama karena pada saat mereka sedang melihat pemandangan bintang di malam hari, tiba-tiba saja di sana terlihat bangsa langit yang mulai kembali datang dan berniat akan merebut Pandora dari bangsa Na'vi. Enam tahun berlalu dan Sin pun berganti memperlihatkan Kolonel Miles yang dulu telah mati kini berhasil dihidupkan kembali berkat dipindahkan ingatannya ke dalam tubuh Avatar. Ia dihidupkan oleh umat manusia yang kerja di Resource Development Administration yang disingkat dengan RDA, di mana mereka akan menggunakan Kolonel Miles sebagai senjata khusus dalam misi, yaitu membunuh Jack Sully yang sangat menentang RDA karena ingin merebut Pandora dari bangsa Na'vi agar mereka dapat mengeksploitasi kembali Unobtainium. Kembali ke Pandora, kini Jack bersama klan hutan mulai merebut hasil kereta persediaan senjata yang sedang berjalan menuju ke markas besar RDA di Pandora. Sayangnya karena Lowak mengabaikan perkataan ayahnya untuk mengawasi musuh di sekitar, akhirnya Neteyam pun harus terkena imbasnya, yaitu merasakan ledakan bom oleh salah satu pesawat tempur milik RDA yang membuat dirinya harus terluka cukup parah. Mengetahui tingkah Lowak yang membangkang dan soto itu, Jack pun memarahinya dan melarang Lowak untuk kembali berkendara menggunakan iklan Forum Buris. Kemudian kita pun diperlihatkan Miles dan para pasukannya yang sedang menuju ke markas besar RDA yang berada di Pandora. Setelah berhasil mengusir bangsa langit alias umat manusia kembali ke bumi, kini bangsa Na'vi pun kembali melanjutkan hidup mereka dengan damai di Pandora yang sangat indah. Di sana ia bertemu dengan Jenderal Arbor yang langsung memberinya sebuah misi untuk pergi ke markas mereka yang dulu. Namun kedatangan kolonel bersama anak buahnya ternyata dibarengin sama kedatangan para bocah dari klan hutan yang sedang bermain di sana. Di markas terbengkalainya dulu, kolonel melihat bekas pertarungannya dulu melawan Jack dan mayat manusianya yang hanya sisa tengkorak tertancap panah. Setelah melihat rekaman pun ia juga bertekad untuk membalaskan dendam kepada Jack dan Neytiri karena telah membunuhnya. Sedangkan Lowak masih mengintai dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada Jack. Akan tetapi di saat Jack menyuruh mereka untuk kabur dari sana, tiba-tiba mereka semua malah tertangkap dan dijadikan tahanan oleh rombongan kolonel.
Beruntungnya di sana kolonel membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menunggu jemputan, sehingga membuat Jack yang khawatir akan anak kesayangannya memiliki kesempatan untuk tiba lebih cepat dan menyelamatkan mereka dari kolonel bersama pasukannya. Di saat Neytiri hampir saja ditembak dari belakang oleh salah satu anak buah kolonel, di sana muncul Neteyam yang langsung menyelamatkan ibunya dari bahaya. Awalnya Jack bersama Neytiri berhasil membantai setengah pasukan dari kolonel dan membawa bocah-bocahnya kabur dari sana. Tapi nasibnya Spider malah jatuh ke dalam jurang yang membuat dirinya kembali tertangkap dan dibawa menuju ke markas besar RDA oleh kolonel. Di sana Spider pun diinterogasi menggunakan alat canggih agar dia mau memberitahu di mana lokasi Jack bersama kawanannya itu bersembunyi. Akan tetapi nampaknya alat tersebut kurang efektif untuk membuat Spider berkhianat. Lalu sebagai bapak yang gak tegaan lihat anaknya itu sangat menderita. Di sana Miles pun langsung menghentikan mesin tersebut dan berdalih kepada Jenderal kalau dirinya akan menginterogasi Spider dengan pendekatan secara baik-baik. Kemudian Spider pun diberitahu kalau Miles yang udah meninggal dulu ternyata dimasukin DNA dan ingatannya ke dalam avatar. Dan walaupun cuma ingatan dan bukan ayah manusianya, ia pun akan tetap berusaha nggak nyakitin Spider dan meminta secara halus di mana keberadaan Jack. Nyatanya cara tersebut ternyata efektif kepada Spider. Ia pun akhirnya langsung mengarahkan kolonel bersama pasukannya untuk pergi mencari posisi Jack. Di sisi lain, Jack pun menyadari kalau keluarganya sedang tidak aman dan pasti diincaran oleh pasukan Kolonel Miles. Ditambah lagi dengan diculiknya Spider, besar kemungkinan akan mengetahui posisi mereka saat ini. Oleh sebab itu, ia pun merencanakan untuk segera pindah agar Navi hutan tidak menjadi korban buruan para pasukan langit juga. Akhirnya dia pun langsung memberi tahta kepemimpinannya oleh Tom of Deomaticaya kepada salah satu avatar yang ia percaya untuk memimpin klan hutan selanjutnya. Dan segera pergi untuk bersembunyi serta menyelamatkan keluarganya dari ancaman para pasukan langit. Setelah perjalanan yang cukup menantang dan amat panjang pada akhirnya, mereka pun sampai di salah satu klan bangsa laut atau kerap disebut dengan Medcaina. Di sana awalnya kedatangan mereka tidak diterima oleh para bangsa laut. Karena Jack dan keturunannya ketahuan kalau mereka punya 5 jari yang menandakan bahwa mereka adalah avatar campuran manusia. Selain itu bangsa laut juga takut kalau kedatangan Jack bersama keluarganya yang sedang menjadi buronan bisa membawa malapetaka buruk kepada klan Medcaina. Lalu Neytiri pun berusaha menjelaskan kalau mereka ini murni telah menjadi bangsa Navi seutuhnya. Dan Jack sendiri adalah Turuk Makto mantan pemimpin klan hutan. Kemudian Jack juga memohon dengan meminta perlindungan agar keluarganya dapat bergabung dengan klan Medcaina atau bangsa laut. Beruntungnya saat itu ketua klan Medcaina yang bernama Tonowari pun berbelas kasih kepada keluarga Jack. Ia pun lalu menerima kedatangan mereka untuk bersembunyi di dalam klannya dari ancaman para pasukan langit yang sedang membunuh mereka. Tak berniat hanya semata-mata bersembunyi di Medcaina. Di sana mereka semua pun juga mulai mempelajari cara menjalani hidup seperti yang bangsa laut lakukan. Salah satu contohnya adalah seperti belajar menahan nafas dengan lama di dalam air. Sedikit demi sedikit mereka pun mulai mencoba hal baru di lautan karena sejak dahulu mereka terlalu sibuk bertahan hidup di liarnya hutan belantara. Beruntungnya putri kepala suku yang bernama Shira dengan segenap hati yang tulus ia pun terus mengajari anak-anak Jack cara untuk bertahan hidup di laut. Berbeda dengan Neteyam dan Loak, Kiri bersama Tup malah justru merasakan seperti memiliki ikatan spesial dengan seluruh kehidupan di lautan. Di mana dia seperti mempunyai naluri kekuatan tersembunyi dengan dunia laut. Terlihat dari dia yang bisa nahan nafas dengan sangat mudah dan dapat bermain-main dengan biota laut di sana. Selain anak-anak, Jack di sana juga mulai belajar cara mengendalikan ikan terbang yang konon memiliki ikatan tersusah agar bisa dikendalikan oleh bangsa Navi asing.
Sayangnya nih ada satu bocah anaknya kepala suku yang bernama Aonung. Nah dia ini dan adik-adiknya terus membuli Loak juga yang lain hingga pada akhirnya terjadi perkelahian di antara mereka. Akibat perbuatan Loak yang memukuli Aonung sampai babak belur, lantas Jack dengan marah menyuruh Loak untuk segera meminta maaf langsung kepadanya. Dengan segenap hati akhirnya Loak pun kembali menemui Aonung dan langsung meminta maaf kepada dirinya. Di sana awalnya Aonung pun menerima permintaan maaf dari Loak. Akan tetapi ternyata niat jahat kembali dilakukan oleh Aonung bersama teman-temannya, yaitu dengan mengajak Loak untuk berburu ikan di luar karang ke pulau yang sering disebut dengan Batu Tiga Bersaudara. Di sana Loak pun disuruh untuk berburu ikan, tapi ternyata dia malah ditinggalin sendirian di sana. Dan darah yang keluar dari badan ikan buruan Loak pun akhirnya mengundang satu ikan besar yang berusaha membunuhnya. Dengan susah payah Loak pun mencoba menahan nafas agar tidak mati. Lalu di saat Loak udah gak tahan dan harus mengambil nafas, tiba-tiba di sana muncul seekor monster ikan yang lebih besar lagi dan langsung menyerang ikan predator tadi. Singkat cerita, Loak ternyata masih hidup dan begitu terkejutnya ia saat menyadari kalau dirinya kini berada di atas tubuh monster ikan raksasa itu. Di sana mereka pun saling berinteraksi hingga akhirnya menjadi teman. Kemudian Loak juga turut berterima kasih dengan membalas budi monster tersebut. Di sana Loak pun mencoba menarik serpihan senjata milik pemburu yang gak bertanggung jawab yang telah lama menancap di sirip monster ikan tersebut. Di sisi lain, Jack sebagai orang tua Loak yang mendengar pengakuan dari Aonung kalau anaknya sedang terjebak karena ulah dia di Pulau Tiga Batu Bersaudara, pun akhirnya bergegas bersama para bangsa laut menuju ke pulau itu untuk menyelamatkan Loak. Beruntungnya mereka pun berhasil kembali menemukan Loak yang entah bagaimana masih bisa hidup. Akan tetapi bukannya dibela, Loak lagi-lagi harus menerima amarah dari ayahnya itu. Karena entah kenapa di sana Loak malah menutupi kejahatan biadab dari si Aonung. Dan ia juga mengaku kalau dia pergi keluar pulau atas kemauannya sendiri. Ternyata usut punya usut. Loak emang sengaja menyalahkan dirinya sendiri dengan tujuan agar Aonung tidak dimarahi oleh kedua orang tuanya dan juga menjaga martabat keluarganya. Akhirnya perbuatan Loak pun berhasil menyentuh hati Aonung dan membuat mereka kini berteman dengan sangat baik. Dan di keesokan harinya Loak pun mulai menceritakan monster raksasa yang ia temui kepada teman-temannya di sana. Lalu di sana Shira yang mengetahui kalau monster tersebut bernama Tulkun. Shira pun langsung menjelaskan tentang asal-muasal monster tersebut kepada teman-temannya. Diceritakanlah Tulkun itu sebenarnya pasti selalu berjalan bersama rombongannya, namun hanya ada satu Tulkun yang selalu menyendiri. Dia adalah Tulkun yang memiliki nama Payama. Jadi Payama ini sengaja diasingkan oleh rombongan Tulkun lain karena dia dikenal sebagai Tulkun pembunuh. Karena cuma dia satu-satunya Tulkun yang hidup di antara rombongannya. Mengetahui hal itu dan juga percaya kalau Tulkun yang udah nyelamatin dia dan dituduh sebagai pembunuh, Loak pun penasaran akan kejadian sebenarnya. Ia pun kemudian segera pergi kembali ke Pulau Tiga Batu Bersaudara untuk menemui sahabatnya yaitu Payama dan bermain bersamanya di sana. Di sisi lain, Kiri pun diajak Shira untuk pergi dan melihat langsung teluk leluhur bangsa laut. Awalnya semua baik-baik aja saat Kiri menyambungkan tali kehidupan ke pohon tersebut. Dalam alam bawah sadarnya di sana Kiri pun bertemu dengan ibu kandungnya. Namun tak lama kemudian tiba-tiba Kiri seperti kena setrum dan langsung tak sadarkan diri di sana. Melihat anak adopsinya itu yang tak sadarkan diri, akhirnya Jack pun memanggil pertolongan dari peneliti yang ada di klan hutan. Namun sayangnya teknologi manusia tidak bisa berbuat banyak dalam upaya mengembalikan Kiri yang kini tidak sadarkan diri. Hingga pada akhirnya Ronald, yang merupakan istri dari Tonowari, langsung turun tangan dan menjampi-jampi Kiri agar kembali bangun dari pingsannya. Di sisi lain, kolonel bersama pasukannya terlihat sedang mempersiapkan diri untuk pergi menuju ke klan hutan dan mencari keberadaan Jack. Selain itu, ia juga berencana akan mempelajari hidup seperti para bangsa Na'vi agar bisa lebih berbau seperti Jack sebelumnya.
Sayangnya di saat kolonel bersama pasukan pergi menuju ke klan hutan, jana ia mendapati kalau Jack bersama keluarganya kini telah pergi meninggalkan pulau tersebut. Dan pada akhirnya kolonel pun kembali berkumpul bersama jenderal untuk merencanakan misi pencarian Jack di pulau-pulau yang ada di Pandora. Di sana jenderal pun akhirnya menyuruh kolonel untuk bekerja sama dengan para pemburu monster ikan tukun. Karena menurut jenderal para pemburu tersebutlah yang lebih mengenal lautan bersama pulau-pulau yang ada di Pandora. Scene pun lalu berganti memperlihatkan gerombolan ikan tukun yang mulai berdatangan menuju ke pulau bangsa laut. Di mana perkataan Siria yang mengatakan kalau ikan tukun itu adalah saudara dari bangsa laut akhirnya terbukti nyata di depan Loak. Karena para bangsa laut kini mulai mendekat ke ikan tukun itu dan mereka pun saling berinteraksi untuk melepas rindu setelah sekian lama mereka tidak berjumpa. Kemudian di sisi lain terlihat Kolonel Miles bersama pasukannya yang mendatangi para pulau bangsa laut lain untuk mencari keberadaan Jack di sana. Beruntungnya saat salah satu avatar nyaris ditembak mati oleh pasukan kolonel, di sana Spider pun langsung melarang keras tindakan ayahnya itu. Akhirnya Miles pun mengurungkan niatnya untuk membunuh dan ia hanya nyuruh untuk membakar rumah para klan laut. Seketika kekejaman pasukan langit pun langsung menyebar luas ke para bangsa laut, terutama Tonowari yang langsung menginfokan kejadian tersebut kepada Jack bersama Neytiri. Di Pulau Tiga Batu bersaudara Loak pun ingin membuktikan ke teman-temannya kalau Payama itu bukan seekor tukun pembunuh dengan mengkoneksikan dirinya dengan ikan tersebut. Setelah melihat aksi Loak yang masuk dan menyambungkan tali kehidupannya untuk melihat masa lalu Payama, akhirnya para bocah laut pun langsung kembali menuju ke desa untuk menceritakan kisah Payama pada masa lalu kepada Tonowari. Jadi ternyata dulu Payama dan kawanannya itu pernah diburu oleh pasukan langit alias manusia. Tapi kata Tonowari tukun itu ikan agung dan tidak akan pernah menyerang siapapun walau nyawa menjadi taruhannya. Dan dari semua tukun yang tewas hanya ada Payamalah yang hidup. Dan ia pun harus menanggung title sebagai tukun pembunuh untuk bertanggung jawab atas kematian semua kawanannya. Di keesokan harinya kita pun kembali diperlihatkan kapal milik para pemburu yang sedang bersiap untuk menangkap salah satu rombongan ikan tukun yang baru saja berkunjung dari Pulau Tonowari sebelumnya. Di sana salah satu induk dari rombongan ikan tukun itu pun akhirnya menjadi sasaran empuk dari para pemburu yang sangat mahir menangkap ikan tukun. Pada akhirnya induk tukun tersebut pun akhirnya tewas dan langsung dieksekusi oleh para pemburu untuk diambil cairan otaknya. Nah, cairan ini ternyata sangat berharga dan memiliki harga jual yang sangat tinggi. Soalnya bisa membuat awet muda bagi yang meminumnya. Di sana ikan tukun yang sudah mati itu pun kemudian ditenggelamkan. Namun kali ini kolonel malah memaksa para pemburu untuk mengapungkan ikan tukun yang telah mereka buru itu, dengan tujuan agar menarik perhatian klan laut dan memancing Jack keluar. Dan ternyata benar belum juga rencana kolonel itu dilaksanakan. Kini para bangsa laut pun langsung mengetahui aksi pembantaian pasukan langit kepada ikan tukun yang sudah mereka anggap seperti saudara itu. Merasa mulai banyak saudara dari para bangsa laut yang dibantai sejak keberadaan Jack datang ke Medcaina. Kini mereka semua pun mulai menyerahkan kehadiran Jack bersama keluarganya. Dan akibat dari kejadian tersebut para klan laut pun sangat marah, mereka juga akan bersiap untuk bertarung melawan bangsa langit mulai saat ini. Namun Jack berusaha menenangkan mereka dan mengatakan bahwa kekuatan pasukan langit itu tidak ada lawan. Dan memohon agar mereka bersabar juga memilih saat yang tepat untuk membalasnya. Lalu satu-satunya cara agar mereka tetap aman, mereka menyuruh agar saudara ikan tukun itu pergi jauh supaya nggak diburu lagi oleh para pemburu ikan tukun. Akhirnya semua warga laut di sana pun mendengarkan Jack dan mulai menjalankan rencana dengan memberitahu tukun lain. Sedangkan Loak dia juga berusaha untuk memberitahu Payama, apalagi Payama itu tukun sebatang kara yang pasti tidak diacukan siapapun. Akan tetapi saudara dan teman-temannya yang melihat Loak akan melakukan hal gila itu pun langsung mengikutinya menuju ke Pulau Tiga Batu bersaudara. Sayangnya setibanya mereka di sana, Payama itu ternyata telah dijadikan sasaran empuk oleh para pemburu.
Kemudian Lowak pun langsung mengabari Jack agar segera pergi menyusulnya dan menolong Payama yang sedang diambang kematian itu. Sementara para bocah laut dan Law pun berusaha untuk membantu melepaskan tanda yang telah menancap di Payama itu. Dan setelah berhasil melepaskan tanda itu, sembari menunggu Jack tiba bersama para bangsa laut, kini mereka juga mulai berpencar untuk mengalihkan perhatian para pemburu dan juga kolonel yang sedang mengejar mereka di sana. Sayangnya setelah aksi kejar-kejaran yang amat menegangkan, pada akhirnya Sira Tup bersama Law pun berhasil kolonel tangkap. Mereka pun kini dibawa dan dijadikan tawanan oleh kolonel di atas kapal, sehingga membuat Jack harus merelakan dirinya sendiri untuk melakukan pertukaran dengan anak-anaknya di sana. Beruntung di saat Jack sedang maju perlahan dan berniat akan menyerahkan diri, tiba-tiba di sana muncul si Payama yang langsung menyerang kapal mereka. Berkat bantuan Payama yang mulai menyerang kapal lebih dulu, kini Jack bersama yang lainnya pun mulai memberanikan diri untuk bertarung melawan pasukan langit. Dan di saat Neytiri kini menjadi sasaran abis-abisan oleh kolonel, Jack sebagai suami pun langsung pergi menyelamatkan Neytiri dari bahaya kejaran si kolonel. Sementara itu dari dalam kapal, Spider pun mencoba membantu bangsa Nivea itu dengan mengacaukan kendali kapal sehingga membuat kapal rusak dan tidak bisa dikendalikan lagi. Dan tak lama kemudian muncullah Netaam yang langsung membebaskan mereka semua dari tali yang menjerat mereka. Namun sayangnya di sana Law justru malah mengajak Netaam untuk mencari keberadaan Spider yang juga dijadikan tahanan di dalam kapal itu. Namun ketika mereka baru saja berhasil menemukan keberadaan Spider dan kabur dari kapal itu, tiba-tiba saja tanpa disadari Netaam pun terkena satu tembakan yang menembus dadanya, sehingga membuat dirinya tewas di dalam pelukan Jack bersama keluarganya. Dan dalam luka yang amat dalam, tiba-tiba kolonel kembali menghubungi Jack dan memberitahu kalau anaknya Kiri bersama Tup berhasil ditangkap kembali dan dijadikan tawanan. Jack yang tak ingin kembali kehilangan anak yang sangat mereka sayangi bersama Neytiri sebagai orang tua yang siap mengorbankan diri, akhirnya langsung memulai aksi dan membantai semua pasukan kolonel yang disertai dengan senjata berat di sana. Di saat menyisakan kolonel seorang diri dengan liciknya, ia malah mengancam Kiri di depan Jack. Namun dengan cerdas, Neytiri pun juga langsung mengancam kolonel dengan Spider, yaitu anak ditukar dengan anak. Dengan penuh pertimbangan, kolonel yang gak tahan melihat anaknya itu diancam pun langsung melepaskan Kiri. Namun sayangnya di saat mereka semua berhasil mengumpulkan seluruh keluarganya, Jack justru terpancing emosi oleh kata-kata yang dilontarkan oleh kolonel, sehingga membuat dirinya kembali naik ke atas kapal dan akhirnya kembali berdua melawan kolonel di sana. Melihat api yang mulai menutupi jalan keluar, mereka pun menjadi tidak bisa menyeberang dan akhirnya kembali ke atas kapal. Namun sayangnya di sana Tup malah terseret arus dan membuat ia bersama ibunya terjebak di salah satu ruangan yang mulai dipenuhi oleh genangan air. Sementara itu di sisi lain, Jack juga sedang bertarung mati-matian melawan kolonel agar ia tak kembali lagi mengancam keluarganya suatu hari nanti. Akhirnya kolonel pun berhasil dikalahkan. Namun di sana Jack pun tidak dapat menahan nafas lebih lama lagi. Hingga pada akhirnya mereka pun tenggelam bersama-sama karena kehabisan tenaga setelah pertarungan itu. Menyadari keluarganya sedang diambang kematian, Kiri, Lowak bersama Spider pun turut menyelam guna mencari keberadaan mereka yang kini tak kunjung muncul ke permukaan laut. Disinilah kemampuan anak-anak diperlihatkan. Mulai dari upaya-upaya yang datang berkat dipanggil Lowak pada saat genting, dan kemampuan Kiri yang bisa mengendalikan biota laut. Dan pada akhirnya mereka pun berhasil menyelamatkan orang tersayang dan kembali naik ke atas permukaan.
Dari sisi lainnya, ternyata secara diam-diam Spider juga menyelamatkan ayahnya. Di sana Kolonel pun mengajak Spider untuk kembali hidup bersamanya. Akan tetapi Spider pun menolaknya, dan lebih memilih tinggal bersama keluarga Jack di klan Medcaina. Setelah mereka menang melawan bangsa manusia yang sangat kuat karena teknologi canggihnya, kini para penghuni desa bangsa laut pun mereka saling mengheningkan cipta atas kematian Neteyam, putra sulung Jack yang harus menjadi korban peperangan melawan pasukan langit yang ingin merebut Pandora. Dan akhirnya dari semua kejadian tersebut perjuangan mereka pun akan tetap berlanjut. Dan kemudian film pun selesai. Nah, itu dia rangkuman alur cerita dari film Avatar The Way of Water tahun 2022. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, komen, dan juga subrek, and see you the next video.